Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang sedia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya Pendeta Samuel Jalil ingin mengangkat saudara-saudara sekalian pada suasana seperti sekarang ini untuk lebih lagi berharap kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sekarang sangat perlu Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami mau berharap kepadamu. Beri kami hati yang cepat tanggap, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh sekarang, mencari hadirat-Mu, mencari wajah-Mu Tuhan, supaya kami Tuhan mengalami pertolongan daripada-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius. Injil Matius pasal 8 ayatnya yang kelima dulu. Nanti baru ayat-ayat yang lain. Mari kita membaca Injil Matius pasal 8 ayat 5. Matius pasal 8 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Alkitab ini luar biasa, Bapak sekalian. Dia katakan, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, dia masih di batas kota. Datang seorang perwira. Perwira ini bukanlah orang yang beriman kepada Yesus, tetapi dia sudah mendengar dari banyak orang bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan. Sehingga dia kemudian menyongsong Yesus. Dalam keadaan seperti sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, ini ayat sungguh harus kita pegang. Siapa yang lebih cepat ditolong oleh Tuhan ialah orang yang menyongsong Yesus, orang yang proaktif, bukan orang yang reaktif. Reaktif artinya apa? Sudah mengalami masalah, baru teriak-teriak kepada Tuhan.
Tetapi orang ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih cepat dia mendengar Yesus mau datang. Dia tidak tunggu Tuhan sampai dia masuk ke kota, tetapi dia song-song di batas kota. Sungguh saya berharap pada malam hari ini kepada kita semua, mari mulai lebih serius lagi mencari Tuhan, lebih bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Dalam keadaan seperti sekarang tidak bisa, kita tidak bisa ya suka-suka mencari Tuhan, tidak bisa ya, karena kita belajar dari perwira ini. Dia bukan orang yang beriman sebenarnya, tetapi pendengarannya dari cerita orang kepadanya, mungkin anak buahnya cerita kepada dia, Tuhan, kami mendengar ada orang yang dapat menyembuhkan penyakit. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Katanya sih dia mau datang ke sini. Maka dia menyongsong Yesus. Mengapa? Hambanya katanya sedang sakit. Sakit keras. Ini yang nomor satu harus kita ingat. Nomor dua yang harus kita ingat adalah dalam cerita ini dia mengatakan, aku adalah juga seorang bawahan. Kalau komandanku ngomong, maka aku akan melaksanakannya tanpa berbantah. Kan dia tentara ya. Mana ada tentara katakan, tunda dulu Tuan. Atau kita katakan, semua tentara saya sudah sering mendengar. Saya juga punya keponakan seorang tentara. Selalu bilang apa? Siap, laksanakan. Mungkin dia sedang demam, mungkin sedang sakit, tapi tidak ada kata lain. Dia harus mengatakan demikian. Dan dia katakan, aku juga punya bawahan prajurit. Dan ketika saya menyuruh mereka, mereka berangkat. Maksudnya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya ingin menyampaikan kabar yang luar biasa bagi kita. Kemampuan dia mengaplikasikan, menerapkan kehidupan sehari-hari ke dalam kehidupan beriman, itulah yang menolong dia, sehingga dia ditolong oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini mari kita semua menerapkan suatu kehidupan yang mengikuti panduan dari firman Tuhan, mengikuti panduan dari apa yang Yesus katakan kepada kita. Karena itu dia langsung ditolong oleh Tuhan, karena dia mampu menerapkan. Siapa lagi yang mampu menerapkannya? Namanya Daud. Sudah masih ingat ketika dia melawan Goliat, dia katakan kepada Raja Saul, singa datang mau menerkam domba yang dia pelihara. Dia katakan, saya pegang jenggotnya. Coba, sudah tahu berapa beratnya singa jantan? 250 kilo sampai 300 kilo. Beratnya Daud waktu itu masih remaja kecil, kemungkinan 50 kilo. Bagaimana dia bisa membanting seekor singa yang juga memang kuat otot-ototnya? Karena dia beriman. Dia di bawah urapan Roh Kudus. Beruang lebih lagi. Beruang coklat itu beratnya sampai 600 kilo. Dibanting juga sama Daud sampai mati. Mengapa? Dia beriman. Oleh sebab itu, pada malam hari ini mari kita mampu mengaplikasikan apa yang kita alami sehari-hari ke dalam kehidupan beriman. Dan sebaliknya, kehidupan kita beriman di gereja, ketika kita bisa beribadah bersama-sama, jangan lupa pulang dari gereja kita praktekkan. Itulah yang membangun kehidupan kita beriman kepada Tuhan. Ayat 10 mengatakan apa? Dia dipuji oleh Tuhan Yesus. Iman yang seperti ini tidak kutemukan di antara umat Tuhan. Haleluya. Saya berdoa supaya Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan siaran ini, lihat tayangan ini, mulai lagi bangunlah iman yang lebih dari biasanya. Memang keadaan kita ini extraordinary.
Luar biasa, tidak biasa keadaan seperti ini. Misalnya, siaran-siaran seperti ini seumur hidup baru pertama kali saya. Kecuali dulu siaran di televisi yang resmi. Ya memang saya punya pengalaman di situ. Tetapi tidak bisa membayangkan dalam suasana yang baru lalu kemarin kita membasuh kaki di rumah masing-masing. Kita perjamuan kudus di rumah masing-masing. Tidak terbayangkan. Kita pasca kebangkitan Tuhan Yesus di rumah masing-masing. Tetapi kalau sudah punya iman, punya pengharapan kepada Tuhan, Tuhan akan memuji kita. Bahwa kita di tengah-tengah keadaan yang tidak biasa ini masih dapat muncul dengan iman kepada Tuhan. Dan akhirnya apa? Dikatakan bahwa tepat ketika Yesus mengatakan hambamu sembuh, kata firman Tuhan, pada waktu itu juga datanglah anak buahnya menyongsong dia dan mengatakan, kira-kira jam sekian itu hamba Tuhan itu sembuh. Tepat ketika Yesus mengucapkan kata-kata kesembuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pengharapan kita apa? Pengharapan kita ialah di mana kita proaktif aplikasikan kehidupan kita sehari-hari dalam kehidupan beriman dan kemudian percaya benar. Detik itu Yesus mengucapkan firman-Nya, mengucapkan janjinya, pada waktu itu juga kita mengalami mujizat yang luar biasa daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus berikan kepada kami pengharapan yang teguh bahwa kami ketika kami beriman kepadamu, datang menyongsong Tuhan, datang mengaplikasikan iman kami, pengalaman hidup kami sehari-hari kepada iman kami, maka kami akan menerima mujizat Tuhan yang luar biasa. Beri kami pengharapan yang teguh bahwa ketika kami beriman, sebentar lagi ketika kami beriman, berpengharapan bersama-sama, berharap bersama-sama, semua yang menyaksikan tayangan ini bersama-sama berharap kepada Tuhan lebih lagi, maka kami akan melihat pemulihan yang luar biasa daripada Tuhan, dan kami semua mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.